Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Sekarang aku mau membaca ya pesan untuk Taurus ya, pesan khusus ya. Takutnya ada apa-apa nih tahun baru ini. Oke, ini adalah zodiak yang paling banyak musuhnya ini. Musuhnya di mana-mana. Kamunya nggak punya musuh, merasa nggak punya musuh. Padahal banyak orang yang menjadi musuh-musuhnya kamu sebetulnya ya. Jujur li ya, mereka tidak suka dan gak mau lihat kamu itu stabil, gak mau. Nah, ini untuk beberapa zodiak ke depan adalah pesan bagaimana caranya supaya terhindar ya, terhindar gitu dari musuh-musuh kamu. Oke. Di sini ada Two of Pentacles. Ada niat buruk dari orang-orang di sini yang akan mencelakai kamu ya. Tapi secara tidak sadar ada orang juga jumlahnya sama ya, mau kerja sama kamu ini. Mereka ngelihat kamu tuh sukses sih, jadi pengen membuat kamu merasa terpuruk, ingin menghancurkan kamu, ingin membuat kamu itu mengejar seseorang ini ya. Atau ya ada orang yang sudah membuat kamu merasa terpuruk di sini, sudah merasakan masalah yang besar mungkin di luar sepengetahuannya kamu, sehingga ini akan ada sebuah rekonsiliasi. Tapi kamu udah bangkit sih, aku lihat kamu sudah tidak mau berurusan lagi dengan seseorang ini. Orang di luar sana sedang memikirkan bagaimana supaya menghancurkan kamu. Akhirnya pikirannya kamu itu di sini terbangun ya, bagaimana supaya kamu tetap dalam kestabilan. Itu sih. Jadi refleksi gitu ya. Ada refleksi ilmiah gitu di dalam otaknya kamu yang ngerespon. Cuma karena hati kamu tuh bersih ya, kamu sih biasa-biasa aja, nggak nanggapin semuanya serius. Itu sih hebatnya kamu. Padahal musuh-musuhnya itu ya, musuh-musuh kamu itu killer semua, udah killer ular lagi ya. Jadi dia mematikan, menghancurkan, memporak-porandakan sih tujuannya ya. Cuman kamu di sini pinter banget gitu cara menutupin hati kamu, cara menutupi juga ya ketakutan yang kamu rasakan sih. Itu yang aku suka gitu. Kamu tuh sebetulnya diam-diam juga mempelajari itu. Diam-diam kamu mengenali, memahami, dan mempelajari. Misalnya dalam hubungan asmara, ya. Misalnya dalam finansial. Tapi di sini ada game is over. Kamu udah kayak, aku tuh Marissa setiap hari itu bangkit. Setiap hari itu adalah peluang. Sekecil apapun peluangnya, kamu selalu berusaha gitu untuk mendapatkan peluang itu.
gitu. Jadi mentalnya kamu itu bukan mentalnya anak kecil yang nangis gitu kalau ada masalah, enggak. Nangis belakangan kamu bergerak, karena daya sensitifnya seorang Taurus itu memang tidak bisa dikalahkan sih ya. Kamu tuh misalnya lagi terjebak gitu ya di sebuah pegunungan yang awan hitam dan segala macam gitu, tapi kamu tahu, kamu bisa merasakan di mana sih jalan keluarnya. Itu sih the best quality-nya jiwa kamu itu. Itu yang membuat kamu dilihat terus sama orang itu ya stabil. The bottom of the deck. Seseorang tidak bisa di sini. Seseorang, siapapun yang dekat sama kamu ya, tidak pernah berhenti terkoneksi sama kamu, karena ada the lovers, ikatan spiritual. Yang di sini ada orang yang merasa hampa, ada kehampaan ya, ada kehancuran di sini. Jadi ujung jalan gitu, ujung jalan yang kamu hadapi di sini adalah ketika ada orang yang sedang berkompromi untuk menghancurkan kamu. Diri kamu itu berkompromi, malah daya sensitifnya kamu, daya spiritualnya kamu itu mulai bisa mengenal terus menerus ya gejala-gejala apa, gejala-gejala yang akan menghancurkan kamu itu di mana gitu. Kamu bisa mendeteksi itu, sedangkan orang yang telah menghancurkan kamu di situ ya, di ujung jalannya, di ujung ke ujung ya, merasakan banyak kesengsaraan dalam batinnya. Jadi kalau tiba-tiba misalnya kamu lagi baik-baik aja terus kamu ngerasain ada gelombang kesengsaraan, itu ya musuh-musuhnya kamu sedang menerima ganjaran atas perbuatan yang mereka lakukan di belakang kamu ya, di belakang pengetahuannya kamu. Di situ muncul kayak ide kreativitasnya kamu gitu. Kamu tahu sih, sejauh manapun juga kamu tahu, bisa merasakan siapa aja orang-orang yang telah melakukan kezoliman sih sama kamu. Cuman karena kamu jiwanya fun sih ya gitu. The best quality itu jiwa fun sih. Jadi kayak bodo amat lah gitu. Tapi kamu tetap berusaha berikhtiar. Kamu tetap di sini melakukan sebuah perubahan. Kamu juga beberapa menanyakan kepada orang-orang yang khusus yang dekat sama kamu juga. Kamu tetap gitu ya ada di situasi di mana kamu terjadi sebuah pembicaraan gitu dengan sesepuhnya kamu di situ. Itu sih yang membuat kamu masih bisa stabil itu ya, karena kamu tidak menganggap sedikit pun masalah itu sebagai beban. Masalah yang kamu terima ini sebagai jalur sih. Itu ya pesannya untuk kamu di awal tahun nanti ya. Adalah melupakan semua tentang kisah cinta kamu yang tidak bermanfaat juga sih untuk kamu kenang. Itu fokusnya. Namun ketika kamu melakukan sesuatu ini, ketika kamu sudah menjauh, melepas, melupakan dan merelakan, ya akhirnya orang yang di sini menghancurkan hati kamu gitu ya, yang melukai hati kamu tajam banget kan mulutnya ya, sampai kamu ngerasa di sini ngap, yang menghina kamu gitu semua di sini. Itu makin besar sih. Soalnya ada GB ya. GB kan kota ya. Gede gitu, kota cintanya makin gede, makin dahsyat juga sih yang dia rasakan tuh. Kalau ikan mah kayak kehilangan
Ya ikan kalau dikeluarin dari kolam gitu atau dari akuarium kan dia gelapakan dia tuh ya. Itu cinta gitu. Perasaan yang dikeluarkan itu kayak gitu sih analoginya. Mengeluarkan cinta dalam hati itu ibaratnya kamu ngelihat eh, ikan dikeluarin dari akuarium terus ke lantai gelapakan. Itu ya di sini. Oke, di tahun 2024 itu perjuangan kamu tuh tinggi juga banget sih. Berapa yang membebani kamu nih, orang-orang ngebebanin kamu semua sebetulnya ya. Tapi kamu tetap tenang, itu sih kelebihannya kamu tuh. Ini akan berlangsung juga. Sini ada jitu. Sini juga ada Neo sih. Neo zaman fase life. Jadi kalau misalnya kamu punya musuh-musuh di fase life-nya kamu mirip-mirip juga mukanya di generasinya yang sekarang, di eranya kamu yang sekarang. Coba aja kalau kamu keluar kota gitu, kamu tahu musuhmu yang mana wajahnya. Itu ngikutin kamu terus yang mirip-mirip dia itu. Nah itulah sama hal yang terjadi juga di dalam kehidupannya kamu di fase life ratusan tahun yang lalu gitu. Kamu mungkin pernah dilahirin. Jadi sebetulnya musuh itu sama. Musuh dalam perjuangannya kamu di kehidupan sebelum kamu dilahirin sekarang juga mukanya dia semua. Jadi hati-hati ya. Ini pesan aku secara pribadi. Kamu pindah kerja nih di kantor yang dulu orang yang menjebak kamu nih misalnya mirip-mirip mukanya dia, cepet-cepet ngindar ya. Jadi kamu nggak usah di sini melakukan penelitian lagi, karena setiap hari kamu melakukan penelitian khusus. Kamu sudah mengenal siapa mereka, mereka akan mengenal siapa kamu. Jadi hati-hati juga. Jadi ketika mereka jadi kamu gitu, sok fun, sok cool, sok keren, cepet-cepet mundur, kayak sok-sok mengobati perasaannya kamu gitu. Hold dulu ya, jangan terlalu termotivasi oleh motivasi orang-orang palsu, cinta palsu dan lain sebagainya juga. Karena yang asli itu nggak harus banyak basa-basi. Kalau asli ya asli. Ciri-ciri orang yang di sini emang benar-benar sayang gitu, tulus, dia jarang basa-basi. Kalau dia nolong ya nolong to the point aja. Kalau dia mau kerjasama ya kerjasama aja. Kalau misalnya dia suka sama kamu ya biasa aja gitu. Itu sih di sini banyak orang yang seimbang sih ya, antara musuh kamu tuh 1000, yang nolong kamu 5000. Itu sih kenapa sih Marisa aku nggak pernah mikirin itu. Ya udah, karena yang nolong aku juga orang-orangnya berkualitas. Kenapa? Karena musuhmu di sini juga seimbang sih. Kayak gitu. Jadi makin mereka ingin menghancurkan, kamu makin berdiri kokoh. Itu. Kenapa sih Marisa kok harus kokoh? Karena sumber energi kita adalah musuh-musuh kita, you know. Makanya kita mah senang-senang aja kalau ada musuh mah. Kita itu jadi lebih kuat. Jadi jangan takut tuh ada musuh-musuh ya. Kamu lebih kuat. Karena ketika musuhmu datang, strategi jiwa kamu hidup. Ya. Kalau kita nggak ada musuh, kapan kita berstrategi? Makanya rugi. Kalau kita benci orang, rugi. Rezeki kita habis. Kalau orang
lain gitu banyak di sini yang gedeg banget gitu lihat kamu, ya mereka akhirnya hidupnya penuh dengan kesengsaraan karena ya kita menyedot kesuksesan orang-orang yang benci secara tidak langsung dikasih nama semesta nih buat kamu nih, nih A B C D. Dari mana nih berkahnya? Tuh dari orang yang benci kamu. Makanya kamu bersyukur masih dibenci tuh. Masih disingkir-singkirin. Logikanya kalau kamu disingkir-singkirin pasti ada yang nerima. Betul gak? Karena ketika seseorang diusir, dikeluarkan dari satu tempat, itu akan diterima di tempat yang lebih baik. Pacar kamu gitu, nyingkir-nyingkirin kamu supaya kamu pergi ya. Ngedominasi, ngejatohin harga diri, ngucapin yang membuat kamu hancur dan kamu pergi gitu. Nah, di mana nanti kamu akan diterima? Berarti di tempat yang lebih tinggi dari tempat yang sebelumnya. Di orang-orang yang lebih berkualitas juga. Gitu. Makanya aku selalu terima kasih untuk dua orang yang menyayangi, merangkul dan yang membuang. Gitu. Enak ya. Sebetulnya anugerah loh. Gitu. Memang sih tarot aku itu tarot yang buat fun reading aja. Kenapa? Gak dibawa serius. Karena hidup itu panjang ke depan. Kalau kita bisa fun dan secara tidak langsung kayak santet yang gitu tuh susah masuk. Bisa bahagia terus makanya. Oke? Ada hubungan yang direstui, yang gak direstui akan direstui. Makin dibenci makin diterima. Gitu aja sih polanya. Misalnya kamu ada masalah nih di kantor. Wah, mau dapat rezeki nih. Ada kelabang nih, mau dapat rezeki aja. Ikhtiar udah kok. Kata si Marisa juga, ada ikhtiar kan? Ada, ya udah itu nanti ada hasil. Nanti juga kalau misalnya ada yang ngegangguin kamu, kelihatan kok. Bisa berbentuk apa aja. Marisa ada kucing lewat pas aku lagi bawa kendaraan. Itu rezeki mau masuk. Makin yakin makin nyata gitu. Yang buruk juga gitu. Tadi tuh aku tuh ada ini loh Marisa. Karena pikirannya kamu udah parno, ya jadi masuk-masuk juga. Makanya hati-hati dengan apa yang kamu terima. Dan jangan sembarangan curhat juga ya. Gitu ya. Kalau kalian mentalnya bos, di mana juga kamu ketemu bos. Apa sih mental bos? Ada rezeki sedikit bagi-bagi. Itu kan mental bos. Ntar ketemu bos loh. Bener gak? Dikit-dikit sayangin orang, dikit-dikit maafin orang. Nanti banyak orang-orang yang hadir. Bisa membakar juga energi kejahatan, keburukan. Orang yang baik akan ketemu orang baik pada akhirnya. Ya karena kamu selalu memupuk terus kebaikannya kamu. Oke. Target ke depan 2025 itu musuhnya kamu di sini adalah kekuatan untuk kamu. Karena musuh-musuh ini membuat kita cerdas, sayang. Betul. Membuat kita mampu berdiri di atas reruntuhan, pilar-pilar. Kamu tahu mana yang harus diambil, mana yang harus dibuang. Ya, dalam musibah itu kita tahu mana yang harus diambil, mana yang harus dibuang. Barang-barang yang mana yang masih bisa berfungsi baik, mana yang tidak. Jangan diambil semua. Pilih barang-barang yang bisa kamu bawa. Yang tidak penting, yang memberatkan, ya dibuang. Lalu pergi, bawa tasnya. Itu perjuangannya di mana biar kita nggak berat. Tetap di sini terhubung dengan orang-orang yang sefrekuensi. Supaya kita ada teman untuk menguasai diri ya. Oke. Kalau untuk percaya kepada orang yang udah puluhan tahun baru percaya ya. 5 tahun ke depan
atau orang yang sudah 2 tahun 3 tahun, bolehlah. Kalau kamu ngerasa di sini nyaman, tidak merasa dimanfaatkan, ya jalani, terusin, lewati, hadapi, raih gitu ya. Oke, terima kasih ya untuk Taurus, semoga kamu lancar ya, tetap kuat dalam segala situasi. Sebelum kita tempur 2025, kita udah kuat. Taruh kekuatan itu di dalam jiwa kamu. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi Taurus. 1 minggu lagi ya, aku review. Dadah.